Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man somata naja. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi was sahbi wal ali. Para pemirsa pelita hati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat berupa umur yang panjang, sehat walafiat, dan Allah sempurnakan nikmat tersebut dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan mulia Ramadan di tahun ini. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita atau kebanyakan dari kita sering atau bahkan sudah mengenal dengan seorang soleh yang namanya bahkan dijadikan sebagai nama salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman adalah seorang yang soleh yang terkenal dengan ahli hikmahnya. Suatu hari beliau adalah seorang budak. Suatu hari beliau diberikan oleh tuannya satu ekor kambing. Kemudian tuannya menyuruh Luqman atau Sayyidina Luqman untuk menyembelih kambing tersebut dan memberikan bagian yang paling baik dari kambing tersebut. Kemudian Sayyidina Luqman menyembelih kambing tersebut dan memberikan dua bagian dari kambing yang disembelihnya kepada tuannya. Yang pertama, Sayyidina Luqman memberikan hati, dan yang kedua, Sayyidina Luqman memberikan lidah kambing tersebut kepada tuannya. Kemudian di hari yang lain, tuannya pun kembali menyuruh Sayyidina Luqman untuk menyembelih kambing, tetapi permintaannya, Sayyidina Luqman meminta untuk diberikan bagian yang paling buruk dari seekor kambing. Kemudian Sayyidina Luqman pun menyembelih kambing tersebut dan memberikan lagi-lagi memberikan hati dan lidah kepada tuannya. Akhirnya si tuan pun bertanya, kenapa engkau memberikan sesuatu bagian yang sama? Padahal permintaannya yang pertama, si tuan minta bagian yang paling baik dari kambing, yang kedua minta diberikan yang paling buruk dari kambing tersebut. Ternyata yang diberikan oleh Sayyidina Luqman adalah dua bagian yang sama, yaitu hati dan lisan. Dari sini Sayyidina Luqman ingin memberikan pelajaran hikmah kepada kita, kepada tuannya, bahwa
sumber dari kebaikan dan kejahatan itu adalah hati dan lisan. Jadi apabila hati dan lisan dan lidah seseorang itu baik, maka insya Allah orang tersebut akan menjadi orang yang baik. Dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, maka di kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang agung ini, marilah kita tingkatkan puasa kita tingkatkan kualitas puasa kita yang tadinya mungkin kita hanya sebatas menjaga atau menahan diri dari lapar dan haus saja, tetapi juga harus kita tingkatkan agar puasa kita naik kelas menjadi level yang lebih tinggi, yakni puasa orang yang khawas, puasa yang bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus saja, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan membatalkan pahala puasa. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak perkara atau dosa-dosa yang bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa, ternyata yang paling banyak itu bersumber dari lidah. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar bahwa di antara yang menghilangkan pahala puasa itu di antaranya adalah dusta atau menggibah, menggunjing orang, atau mengadu domba, bersumpah palsu, memfitnah, dan lain-lain. Itulah yang kebanyakan atau sering dilakukan oleh orang-orang, sehingga pahala yang diharapkan dari puasa tersebut menjadi berkurang, bahkan bisa hilang dan hangus gara-gara dosa-dosa tersebut. Imam Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali memaparkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa banyak macam-macam yang dosa-dosa yang bersumber daripada lidah ini. Di antaranya yang pertama adalah al-kalam fi ma la ya'nik, yaitu berbicara tentang apa yang tidak ada manfaatnya. Itu termasuk daripada afatul lisan, penyakit-penyakit lisan. Apabila kita dalam keadaan berpuasa, kemudian kita melakukan atau berbicara tentang apa yang tidak ada manfaatnya, maka boleh jadi itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian selain daripada itu, di antara afatul lisan menurut Imam Ghazali adalah berdusta atau al-kadzib. Dusta ini juga sangat berbahaya dan bisa menghapus atau menghilangkan daripada pahala puasa kita. Kemudian lagi di antara yang bisa menghilangkan pahala puasa kita yang bersumber daripada lisan kita adalah ghibah, menggibah atau menggunjing orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtum, dan seterusnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah salah seorang di antara kalian menggunjing seorang yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, apakah ia senang, apakah ia senang untuk memakan daging saudaranya, daging bangkai saudaranya sendiri? Maka alangkah baiknya di bulan Ramadan yang mulia ini kita jaga lisan kita agar terhindar dari dosa-dosa yang bisa menghilangkan atau menghanguskan daripada pahala-pahala puasa. Sebagaimana kisah daripada Sayyidina Luqman Al-Hakim tadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga hati dan lisan kita agar kita menjadi orang yang baik dan mendapatkan tujuan
meraih tujuan akhir daripada puasa tersebut, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana difirmankan oleh Allah tadi di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa pelita hati yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan untuk menjadi muslim yang sejati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang orang lain, orang-orang lain, saudara-saudara yang lain selamat dari lisan dan kejahatan tangannya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dalam kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, untuk memperbaiki diri, untuk menjaga pahala puasa kita agar tetap utuh, dan agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.